Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan Ustadz Hatta yang alhamdulillah bisa membersamain kita. Semoga Allah rahmati beliau, Allah naungi beliau bersama keluarga. Dan insya Allah mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, Rabb Tuhan yang senantiasa menaungi kita, menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, sampai kita tidak akan pernah bisa mampu menghitung nikmatnya. Masya Allah, pada pagi yang berbahagia ini, yang cerah ini, Allah satukan kita, Allah hadirkan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi majelis di mana Allah menguatkan pesan terkait dengan materi yang akan kita diskusikan, yaitu tentang berkisah, di mana Al-Quran, firman Allah banyak sekali menceritakan, mengkisahkan tentang kisah-kisah terbaik. Bahkan Masya Allah, dengan kisah Allah akan teguhkan hati kita. Dengan kisah kita akan menjadi lebih berpikir. Dan dengan kisah Allah akan ajarkan pengajaran-pengajaran kepada kita. Maka alhamdulillah, Allah pilih kita, Allah karuniakan nikmat yang besar kepada kita, maka kita mestinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita, kekasih kita, manusia pilihan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah apa yang kita diskusikan nanti, apa yang kita akan bicarakan nanti, tidak jauh pula dari apa yang dilakukan oleh beliau. Maka insya Allah kita berharap, bila kita menghidupkan sunnahnya, bila kita mengaku untuk mencintainya, maka di antara satu pilihan, kita melakukan kegiatan berkisah untuk pengajaran pendidikan kita. Maka semoga kita berniat ittiba dengan Rasulullah. Semoga Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar kepada kita, nikmat mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Maka insya Allah hadir kita di sini menjadi sebuah penentu dari kehidupan kita. Yuk teman-teman, kita mulai pertemuan kita dengan bersama-sama menyebut nama Allah dengan kesungguhan hati, agar Allah berikan keberkahan kepada majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Allah ciptakan singgasananya, Allah ciptakan pena, yang Allah perintahkan kepada pena untuk menuliskan setiap kejadian yang akan terjadi, menjadi takdir kita. Dan hari ini Allah tetapi, Allah hadirkan kita. Hari ini ketentuannya kita hadir untuk membicarakan sebuah perkara penting insya Allah. Maka sungguh-sungguh yang hatinya belum khusyuk, yang pikirannya masih ke rumah, yang pikirannya masih kemana-mana, ayo berdoa kepada Allah, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga datang ke sini cuma dapat capek, lelah, ya. Tapi tidak cuma itu. Rasulullah menyampaikan bahwa siapa saja yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga teman-teman cepat masuk surga. Kalau cepat masuk surga berarti cepat mati. Semoga teman-teman cepat dipanggil Allah.
Loh, kok enggak amin? Untuk umroh dan haji, ya. Amin, ya. Oke, man la yarham la yurham. Kenalkan, tepangaken asma kula, nami kula. Tahu? Nggih. Saya namanya Kak Ari. Kalau di Aceh diganti, bukan Kak, tapi Bang Ari. Ya, kalau kakak itu perempuan, ya. Bang Ari Prabowo, ya. Bang Ari tinggalnya di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta, punya istri satu, ya, baru satu. Iya nih, yang gelisah yang di belakang, yang ramai di belakang, ya. Anak baru 4 ekor, 4 orang. 4 orang, ya, alhamdulillah, baru 4, dan insya Allah terus berupaya memproduksi dengan baik dan seksama dengan kebahagiaan yang banyak, insya Allah, ya. Nah, Bang Ari tinggalnya di Jogja, insya Allah. Siapa yang pernah ke Jogja? Bersyukur ketemu dengan Bang Ari. Bang Ari punya hubungan dengan Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-10. Bang Ari punya hubungan dengan beliau, Raja Jogja. Ya, maka teman-teman tidak menyesal insya Allah ketemu Bang Ari. Beliau raja, hubungan Bang Ari dengan Raja Jogja, Hamengkubuwono ke-10. Beliau raja, Bang Ari rakyatnya, itu hubungannya. Ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, itu hubungan yang tidak bisa dipungkirin lagi, ya, karena hidupnya di Jogja. Nah, teman-teman menyesal tidak kita bertemu hari ini, menyesal? Ada yang menyesal? Membayangkan bayangannya Bang Ari itu seperti ini, seperti itu, gitu. Ternyata Allah, cuma kayak gitu aja, Allah, gitu ya. Masya Allah, ya, saya senang sekali ketemu dengan teman-teman Aceh yang ramah, ya, Masya Allah. Berharap semoga suatu saat Allah terus memudahkan, menseringkan saya ke Aceh, ya. Amin, ya. Ya. Gampang caranya. Ustaz Hatta sudah mulai. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sharing terkait dengan workshop dan bedah buku kisah teladan para nabi. Ya. Kisah teladan para nabi, ya. Seperti kemarin yang sudah hadir kemarin siapa? Yang ikhwan? Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang lainnya belum? Ini yang lain dari mana ini? Dari tadi ya, di situ ya. Oh iya. Boleh ada mic-nya? Yang ini ada, adik kita ini ya sudah kuliah. Oh, di pondok. Anak pondok tahfidz punya kita. Oh, Masya Allah. Ngajar? Enggak? Di prospek, ya? Oh iya, oke. Yang ini juga dari mana nih? Dari tadi, ya? Dari tadi, ya. Antum, kalau boleh kita kenalan? Ya, silakan. Yang jenggot antum itu yang Masya Allah, ya. Ya, antum, ya. Jenggotnya Masya Allah. Namanya siapa? Nama Aji. Nama Adi? Ya. Oh, Adi. Nama Aji. Nama panjangnya? Nama panjangnya Hazratul Qudsiyah. Bukan itu, Adi gitu panjangnya. Nah, okay. boleh. Gitu ya, boleh ya. Oke. Adi dari mana? Asal dari Kutasani. Aceh. Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Oh, sama dengan Ustadz Hatta ya? Ya. Oh, oke. Berarti kalau nanti punya anak perempuan bisa cari lagi berarti ya? Ya. Kayak gitu ya? Ya. Siap. Jadi doa atau enggak? Terlihat nantilah. Oh, tidak nanti ya. Oke. Belum punya istri? Sekarang belum ada yang mau. Oh, belum. Ya, Anda termasuk orang yang belum beruntung ya? Ya, belum beruntung. Betul. Insyaallah. Nah, Bang Adi kira-kira kesini tujuannya untuk apa, Bang? Pertama bagi panitia. Oh, ada pengakuan ternyata ya. Kedua menambah wawasan lah. Iya, oke. Tambahan ilmu ya. Masya Allah. Nah, Bang Adi ngomong-ngomong soal Nabi, Bang Adi tahu nggak berapa banyak Nabi yang diutus oleh Allah? Nabi banyak. Banyak sekali, betul sekali. Ya, yang Bang Adi kenal dan wajib kita imanin ada berapa? Ada 25. Ada 25. Dan
beriman kepada Nabi ini termasuk apa dalam Islam kita, dalam agama Islam kita? Rukun iman ya. Rukun iman. Yang keberapa, Bang? Saya diapal dulu 1, 2, 3. Iya. Oh, lupa. Ya. Enggak apa-apa. Lupa itu memang sifat manusia. Nomor 3 masalah. Oh, nomor 3. Nomor 1 apa, Bang? Percaya kepada Allah, Allah, betul. malaikat, Kitab. nabi, rasul. Oh, berarti keempat berarti ya. Ya. Bukan 3 ya. Iya, itu maksudnya tuh 3 dan 4 ya, Itu seperti review. itu. Iya. Sekali, Kak. Kita harus husnuzon ya, nggak boleh suuzon ya. Betul, Bang Adi. Saya Siap. dukung Kakak. Iya. Bang Adi menarik sekali dengan Bang Adi. Bang Adi, kalau ngomong-ngomong soal Nabi Adam, yang Bang Adi ingat tentang Nabi Adam itu apa? Seorang nabi Mm-mm. yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya iyalah, masa diciptakan sama siapa? Ya Allah lah. Ya kan? Mm-mm. Yang memiliki pasangan yang bernama Hawa. Ya. Pasangan? Iya. Siap. Oke. Ini karena saya belum punya pasangan. Iya. Nah, Bang Adi mengingatkan saya tentang Hawa. Nah, saya mau nanya, ketika penciptaan Adam sama Hawa itu apakah langsung Hawa sekalian atau Adam duluan? Yang pertama tercipta itu Adam. Adam. Nah, Hawa itu kapan? Hawa itu, wah saya tidak tahu ilmu. Oh, iya sudah. Nah, kenapa Hawa diciptakan? Untuk mendampingi Adam. Oke, apa yang Hawa ucapkan ketika ditanya sama Adam, kamu siapa? Nah, Hawa ngomong apa? Dalam beberapa riwayat, kisah itu ada. Hawa mengungkapkan sesuatu. Nah, yang Hawa ungkapkan itu kepada Adam ketika Adam senang banget. Bahkan Adam itu merasa belum sempurna kebahagiaannya ketika menikmati seluruh surga, apa yang ada. Dia merasa belum. Nah, ketika Hawa diciptakan, sempurna. Nah, Hawa ngomong apa? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Pingin tahu? Boleh Kak. Hawa ngomong kayak gini. Kalau aku adalah ketika engkau bersamaku, engkau akan tentram dan tenang. Itu Hawa. Iya. Jadi wanita itu diciptakan untuk menjadi tentram dan tenang. Maka kalau wanita belum menjadikan suaminya tenang dan tentram, itu wanita jadi-jadian. Oke, nah selain Adam, Hawa, Bang Adi, sampingnya deh, sampingnya. Iya, kayaknya gemeteran gitu ya saya melihat ya. Oke, iya, antum, iya, masya Allah. Antum namanya siapa? Rifki. Rifki, artinya apa? Rifki itu apa artinya? Lembut Kak. Lembut. Berarti lembut banget ya. Insyaallah. Masya Allah. Lembut mana sama bulu domba? Insyaallah. Oh, Mas Rifki ya. Sudah punya istri? Belum. Kapan ini rencana? Insyaallah. Insya Allah. Rencana, saya nanya rencana. Insya Allah iya. Bulan Mei ya. Maybe yes. Maybe yes, maybe no ya. Oke. Bang Rifki, kira-kira ngomong soal Nabi Idris, yang Bang Rifki ingat apa Nabi Idris itu? Nabi Idris sebelum Nabi Nuh, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ya iyalah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ya iya. Itu anak TK tahu, Bang. Nah, yang Abang ingat lain itu, selain urutan. Kurang familiar tentang Nabi Idris. Astagfirullahaladzim. Berarti Abang nggak kenal sama Nabi Idris? Kenal enggak, tapi tahu. Oh, belum pernah ketemu ya? Jujur berarti belum tahu Nabi Idris itu apa-apa gitu? Belum. Belum tahu. Terus kira-kira kalau belum tahu, kira-kira rukun imannya tadi yang keempat, kira-kira kadarnya gimana tuh? Masih beriman, Be. Masih Beriman. berkembang ya? Ya. Masih berkembang. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Nabi Idris, Bang Rifki pernah nggak mendengar Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ada berapa lapisan langit? Ada 7. Ada 7. Nah, Nabi Idris ada nggak? Ada kayaknya. Ada. Di langit keberapa? Di langit keberapa? Ketiga. Oh iya. Maksudnya 4 ya. Tambah 1. Iya, tambah 1 ya. Langit pertama siapa, Bang? Kurang tahu. Kurang tahu. Maksudnya itu Adam ya. Oh iya. Langit kedua? Ada.
Idris, Nuh. Oh, bukan. Itu urutan, Bang. Iya. Nah, lalu mohon maaf, Abang tiap tahun berlalu Isra dan Mi'raj, kisahnya tahu, Bang? Tahu, tapi karena dibilang nggak ada contohnya jadi nggak ikut lagi. Gitu. Yang Abang tahu tentang Isra dan Mi'raj apa? Yang Abang ingat? Ya Rasulullah dinaikkan ke atas untuk mengambil perintah sholat. Mengambil perintah sholat. Sebelumnya sudah ada perintah sholat belum? Sudah ada sholat belum? Di nabi-nabi lain udah ada. Enggak, Rasulullah melakukan sholat enggak? Sebelum Isra dan Mi'raj. Setahu saya belum. Kata siapa, Bang? Kata saya. Masya Allah, ini dia makanya ternyata kita harus banyak belajar tentang Islam. Banyak waktu ternyata yang berlalu kita nggak sungguh-sungguh dengan Islam. Masya Allah. Ya. Kenapa hadiah Isra Mi'raj itu diberikan? Luar biasa. Syekh Albani bikin buku, Masya Allah luar biasa. Tentang Isra dan Mi'raj. Panjang sekali dan Masya Allah luar biasa. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adik kita yang di musola kemarin. Ya, wah ini masih muda, ganteng, tampan. Ya. Bang, namanya siapa, Bang? Namanya Muji. Hah? Muji. Muji. Suka Muji Akhwat atau? Enggak. Nama lengkapnya? Namanya Muji Khairul Fajar. Muji? Khairul Fajar. Artinya apa itu? Muji itu dari nama Bapak. Oh, nama Bapak. Iya. Terus? Khair itu kebaikan. Kebaikan. Terus? Fajar itu pagi. Wah, berarti pagi aja yang baik ya? Pagi aja, sorenya nggak baik? Oh, enggak. Maksudnya selamanya ya. Maksudnya pagi itu membawa keseluruhan waktu itu menjadi baik. Ya, Masya Allah. Nah, panggilannya Bang Muji. Ya, kalau ngomong-ngomong soal Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu yang Bang Muji ingat apa? Musuhnya Firaun. Musuhnya Firaun. Ya. Terus apa lagi? Nabi yang sabar. Nabi yang Bani sabar, Israel. betul. Terus Nabi yang kuat. Nabi yang kuat, betul. Nabi yang paling banyak mukjizatnya. Paling banyak mukjizatnya apa saja? Tongkat. Tongkat, Terbelahnya laut. terbelah laut, Keluarnya sapi. keluarnya sapi. Mata air. Keluar sapi itu maksudnya gimana? Dari batu. Dari batu, bukan Nabi Saleh itu. Maksudnya itu ekor ya. Ekor sapi dipukulkan gitu lalu hidup lagi gitu maksudnya. Bukan keluar dari batu kan ya? Oh itu maksudnya ya, kita harus suuzon ya. Husnuzon ya, harus husnuzon. Oke, apa lagi katanya tadi banyak. Betul, banyak. Keluarnya 12 mata air. Ya. Batu yang berjalan. Oke. Ada kodok. Jadi ular. Tongkat, ya sudah tadi sudah. Tongkat sudah membelah sama jadi ular. Oke. Di bukit apa yang berbicara kepada Allah. berbicara pada Allah? Di bukit Tur. Bukit Tur. Tur. Terusin ya. Iya. Terus. Nah, oke, sekarang saya nanya. Nabi Musa itu punya saudara nggak? Punya. Saudaranya? Yang di Al-Quran dikisahkan. Hah? Harun. Harun. Selain Harun ada nggak? Allah alam. Allah alam. Iya betul. Ya Allah Maha tahu memang ya. Jadi saya udah nggak bisa jawab kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, ternyata subhanallah teman-teman, kalau kita teruskan, ternyata memori kita terkait dengan nabi-nabi ini kecenderungannya masih minimal. Betul? Iya. Betul. Nah, sekarang bagaimana? Bismillah, kita mencoba mengenalkan anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Nabi. Ini anak saya, ya, itu saya sukanya sama anak-anak, ya. Jadi emang saya suka sama anak-anak. Kalau di rumah anak mertua, ya. Oke. Oh. Nah, ini dia
Imam Al-Junaid rahimahullah memberi nasihat kepada kita, mengisahkan sejarah itu adalah satu dari tentara-tentara Allah yang menguatkan hati orang-orang yang beriman. Tuh. Masya Allah. Ternyata kalau kita mau ambil bagian, menceritakan, mengisahkan sejarah, itu kita ya adalah menjadi bagian dari tentara-tentara Allah. Maka ini sangat penting sekali, perlu kita pahamin dan kita tekankan. Metode pendidikan terbaik bagi anak dalam usia sebelum dan sesudah tamyiz adalah dengan mendengar dan menyimak. Betul? Mendengar sama menyimak. Ya, ini. Jadi anak-anak, ini Masya Allah, potensi ketika dia mendengar, melihat kita, menyaksikan kita, maka fungsi pendengaran, fungsi penglihatan dan pendengarannya, juga hatinya, ini sangat berkembang baik. Maka dari maksud ini berkisah itu adalah menjadi bagian yang penting. Dan tidak ada sesuatu pun yang paling berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat, ya, seorang mukmin nanti daripada akhlak yang mulia. Jadi teman-teman, kalau kita orientasi kita adalah menyampaikan kisah, maka kita akan berupaya untuk mengikhtiari dengan kisah ini anak-anak kita berakhlak mulia. Ya. Maka kita bisa lihat, mohon maaf, kondisi bangsa sekarang. Kemarin saya buka TV saat di Medan, ya, ternyata dari 2015 sampai 2019 kemarin tingkat kasus permasalahan anak-anak itu sangat pesat sekali, ya, sangat pesat sekali permasalahannya. Ya. Ternyata teman-teman mohon maaf, kira-kira kasus-kasus yang ada itu bisa nggak membuat sebuah gambaran ke kita? Karena anak-anak itu nggak punya model, nggak punya contoh, nggak punya satu sosok yang dia punya gambaran itu yang dia tiru, ya, itu yang dia tiru. Nah ini teman-teman berkisah itu adalah. Lalu berikutnya Muhammad Qutb, ya, dalam kitabnya, ya, dan Abdullah Nasiulwan dalam kitabnya juga Tarbiyatul Aulad fil Islam, paling tidak ada 5 metode pendidikan dalam Islam, metode keteladanan, ya, pembiasaan melalui pemberian nasihat, melaksanakan mekanisme kontrol dan ini mulhadzah, ya, lalu sistem sanksi dan atau ukubah. Ini dia. Nah, dari kelima ini, maka poin 1, 2, 3 ini ada dalam kegiatan berkisah. Mohon maaf, di sesi awal ini saya ingin mengajak bahwa berkisah ini adalah bagian dari metode yang disepakati oleh para ulama dan ahli pendidikan Islam. Ya, berkisah. Berikutnya, nah ini juga kita kuatkan lagi, untuk terwujudnya pelaksanaan materi pendidikan diperlukan metode pendidikan agar memperoleh hasil yang diharapkan, antara lain metode keteladanan. Dalam berkisah, metode ini sangat kuat pesan keteladanannya. Metode kebiasaan juga sama. Metode hiwar, ini sama, ada dialog-dialog seperti itu, ya. Metode ibrah dan metode targhib dan tarhib. Semua ada di kisah. Masya Allah, ya. Teman-teman, saya kemarin ngisi di kampus UMY, ya, ketika Ustadz Zulkarnain kemarin nelpon saya nggak bisa pegang handphone karena seminar. Maka awalnya di kayak ballroom, kayak di bioskop itu, kursinya itu ke bawah, kayak di bioskop, ya. Lalu peserta itu, mahasiswa dari Malaysia sama mahasiswa dari seputaran Jogja, itu duduknya mencar-mencar. Yang ikhwan, ada yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan, ada yang di pojok sana, yang akhwat juga sama kayak gitu. Lalu saya tidak menyuruh,
Saya tidak nyuruh mereka untuk memuliakan, memenuhi adab majelis, maka saya pakai kisah. Teman-teman semuanya, ada seorang ahlu riba diceritakan oleh seorang ulama, ya, seorang ahlu riba, rentenir, kalau di Jogja namanya, kalau di Aceh namanya apa? Sama. Rentenir juga. Rentenir. Ya, suka meminjamkan uang lalu dibungakan. Dan kalau tidak mengembalikan, diambil. Maka dosa rentenir ini antaranya adalah menjinahi ibunya. Ya. Lalu dia pergi ke rumah yang dia hutangi. Permisi. Siapa yang tahu di mana orang yang ada di rumah ini? Aku berkali-kali tidak ada. Kemana dia? Tetangganya ngomong, Tuan, waktu sekarang dia sedang ngaji, sedang menghadiri majelis ilmu. Oh, baik. Di mana? Di sana. Dia mendengarkan nasihat syekh yang lagi menyampaikan majelis ilmu. Baik. Aku akan ke sana. Aku akan tagih utangku. Dia akan aku bikin malu. Aku akan datang ke majelis itu. Setelah itu aku akan umumkan ke orang-orang. Agar semua orang mendengar. Dan aku bikin malu dia. Lalu Bang Ari nyampaikan kayak gitu. Syekhnya ketika ada majelis itu melihat belum tertib, maka syekhnya menyampaikan sebaik-baik majelis itu adalah rapat. Karena kalau ada celah itu berarti ada setan di situ. Ada setan. Ayo, rapikan majelis kita. Rapikan majelis kita. Kak Ari bilang gak gitu, tahu-tahu yang belakang maju ke depan gitu loh. Padahal gak disuruh. Antum juga kenapa kok ke situ? Oh, rapi ya? Emang tadi Bang Ari nyuruh kamu? Enggak, kok bergerak kenapa? Oh, ada setan ya. Oh, iya. Nah, teman-teman, ternyata gak cuma di Jogja. Abang kita juga kayak gitu. Tuh, kisah tuh kayak gitu. Ya, nggak usah nyuruh-nyuruh, nggak usah apa, pakai cerita, pakai kisah, masya Allah langsung tergerak. Kayak kemarin ada abang kita yang operator gitu ya, pengawal kesini, datang dia kesini, padahal bukan pengawal seperti itu ya. Subhanallah, kayak gitu. Nah ini yang Kak Ari maksudkan, masya Allah, kisah itu bisa menggugah, bisa apa, bisa mempengaruhi. Kemarin kita mendengar bahwa bangsa kita kaya akan dongeng-dongeng ya, tentang hantu ya seperti itu ya, genderuwo, terus yang kecil namanya apa? Tuyul, lu hafal ya. Pernah lihat tuyul? Pernah lihat tuyul? Oh belum? Ya belum pernah ya. Oke. Nah teman-teman berikutnya. Nah ini ya. Tahukah teman-teman semuanya, berkisah adalah teknologi paling hebat ya dalam sejarah peradaban ya manusia ya. Stories are powerful. Dengan kisah kita bisa mengajarkan moral, belajar sejarah, mendapatkan ide-ide baru. Kisah juga bisa menghibur, membuat senyum. Jadi kemarin laki-laki yang bisa berkisah, Ustadz Hatta sepakat Ustadz ya? Laki-laki yang bisa cerita itu romantis Ustadz. Sepakat Ustadz? Ingin bukti Ustadz? Jadi istri itu capek di rumah. Capek betul. Betul tidak Ummahat di belakang? Betul ya? Atau enggak capek? Capek. Nah, ada cerita ya, seorang suami, seorang ikhwan, ya, sahabat kita, itu ngelihat pulang ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, kok kayak gitu? Kesel banget, Bi. Capek banget hari ini. Tapi kok kayak gitu banget sih?
habis ini nggak tahu perasaannya. Ya udah, kalau capek istirahat, tapi nggak boleh sambil marah ya. Tadi marah nggak sama anak-anak. Pinginnya sih gitu. Nggak boleh. Jangan sampai marah. Emang kenapa, Bi? Karena ada cerita. Kalau capek itu mudah marah. Dan kalau udah marah, jadi pintu setan. Seperti cerita suami istri yang marah-marahan ini. Terus gimana, Bi? Gimana ceritanya? Tuh, sini. Sama Abi duduk. Nah, istri kita cerita. Terus Bi. Wah, terus cerita dia. Gini, Mi. Suaminya datang. Assalamualaikum. Mah, aku datang. Masuk sendiri, aku capek. Bilang kayak gitu, Mi. Terus gitu. Istri kita bilang gitu. Tolong bukain pintu, Mah. Buka sendiri ya, aku tuh capek. Buka. Maksud kamu apa? Lebih capek aku tuh pulang kerja. Kamu di rumah kayak gini. Emang di rumah gak capek? Emang kamu aja yang capek? Maksudnya apa? Ya udah. Kalau ayah ngomong kayak gitu, aku juga bisa. Sakit tahu hatiku. Nggak tahu sih perasaan aku. Istri terus Bi. Apa yang terjadi? Gini. Aku mau pulang. Nggak usah diantar. Aku bisa pakai Grab. Pulang, istrinya aplikasi gitu. Wah, suaminya bingung. Mah, gimana udah nyampe belum? Gak usah telepon. Aku terlanjur sakit. Istri kita di sini. Gimana, Bi? Cerai. Oh, enggak, belum. Ngikutin. Ma, udah nyampe belum? Gak usah telepon. Nanti kalau sampai rumah, nanti ayah telepon lagi ya. Iya. Dimatiin. Bener, selang berapa waktu nelpon. Ma, udah nyampe? Udah. Ma, ayah hilap, maafin ya. Tuh kan. Makanya jadi laki-laki itu tahu perasaan istri. Ma, gimana biar mama bisa maafin ayah? Ya udah. Kalau pingin tahu perasaan mama, sekarang ke dapur. Ya, terus jangan matiin handphonenya. Ya. Ke dapur sekarang ambil 1 gelas. Ya, terus jatuhkan ke lantai. Seperti itu perasaan mama. Jatuhin. Sekarang jatuhin. Pecah kan? Enggak, Emah. Loh, kok enggak pecah? Gelas Tupperware. Nah, teman-teman. Ini salah satu bagian bagaimana membahagiakan istri itu mudah dengan cerita. Ya. Kira-kira kalau kayak gini istri tadi jadi yang capek gitu jadi senyum enggak? Senyum, ya. Enggak, rumah tangga kita garing banget. Diam-diaman. Subhanallah. Aduh. Ya, nah makanya dengan cerita, dengan kisah tuh Masya Allah ya. Anak-anak juga Masya Allah ya. Senang sekali. Kemarin anak-anak cepat sekali kenalnya. Masya Allah ya. Nah teman-teman, jadi stories are powerful ya, ini dia. Masya Allah. Nah berikutnya. Ini ada beberapa referensi. Teman-teman, dulu waktu kecil, tokoh superhero yang diingat, yang Umahat, ingat Superman nggak? Ingat? Tahu? Superman itu kira-kira sekolah apa nggak? Enggak, karena aneh. Masa celana dalamnya di luar? Iya kan? Nggak di dalam. Itu berarti dia nggak belajar adab ya, seperti itu. Nah, teman-teman, lalu yang lain, yang hijau yang besar, kalau itu robek itu apa? Huluk. Wah, hafal ya. Kalau yang pakai motor, yang dia bisa berubah gitu. Satria Baja Hitam. Wes, Bang Adi bisa ya. Oke.
Wes hafal ya, hafal. Dan Masya Allah, nah teman-teman ketika nonton tokoh-tokoh itu, rata-rata kita pingin jadi monsternya atau jadi pahlawannya? Pernah nggak ditanya sama anak-anak, nah kamu mau jadi apa? Jadi monsternya. Nggak ada. Ya, maka Masya Allah, rata-rata anak-anak kita tuh pingin belajar keteladanan, membayangkan itu. Ya, dan ini hati-hati sekali ya. Bercerita ke anak-anak itu hati-hati sekali. Jangan sampai kita salah cerita, dan ada cerita yang nggak boleh diceritakan ke anak-anak. Yaitu cerita tentang apa? Tentang sadisme. Tentang horor yang berlebihan. Nah, malam Jumat Kliwon. Malam itu dia jalan sendirian. Ada yang bergerak-gerak. Ternyata di depan ada pohon besar. Tahu-tahu ada yang datang. Gak boleh kayak gitu. Ya, anak-anak gak diajarin yang tahayul, kurafat gitu. Lalu sadisme juga gak boleh. Anak-anak, ada pertempuran, serbu. Pasukan itu saling bertempur. Iya. Iya, ditombak teman-teman perutnya. Nggak cuma ditombak, ternyata dirobek perutnya. Diputar-putar. Wah. Anak-anak dengerinnya langsung. Dan ini bahaya. Ya, langsung pengaruh ke anak-anak itu. Langsung dia pulang-pulang, laporan sama abinya. Mbak, kenapa? Kok kayak gitu? Aku kepikiran, Ustazah cerita kayak tadi pertempuran. Ayo makan dulu ya. Enggak, aku enggak selera makan, Bi. Aku enggak mau makan. Aku mau ke kamar ya, Bi. Masuk kamar. Abinya bingung. Kenapa ini? Kemarin ceria. Pekan kemarin ceria gitu. Sayang, Abi masuk ya. Iya, boleh. Kenapa? Aku tadi tuh dengerin Ustazah cerita kayak gitu. Aku jadi gak selera, Bi. Ya udah, Ustazah harus tanggung jawab. Tapi aku senang sebetulnya sama Ustazah. Suka cerita dia. Ya udah, Abi akan ke sekolah. Cari Ustazahnya. Suruh tanggung jawab. Karena sekian lama aku menduda, kamu harus menjadi. Nah, mohon maaf. Jadi cerita itu harus yang ini. Apalagi mohon maaf, sadis. Pahlawannya dikejar, menyelamatkan diri, harus melewati tebing. Wah, tebing ya, ini pakai tebing gitu. Wah, kejar. Dia menyelamatkan diri. Kalau sedikit saja terpleset, maka jatuh ke jurang. Padahal anak-anak senang banget. Dia pahlawan yang tadi menyelamatkan teman-temannya. Tapi dia untuk mengatur strategi, dia menyelamatkan diri. Kejar! Aku harus menyelamatkan diri. Aku harus buat perhitungan. Aku akan mengumpulkan tenaga. Ternyata kepleset. Yang ceritakan anak-anak. Pahlawan tadi itu jatuh ternyata. Kepalanya duluan. Pecah kepalanya. Aduh. Ya, nggak bisa itu. Ya nggak boleh yang kayak gitu. Nah jadi ada hal-hal yang anak-anak tuh langsung terekam dia, ya, Masya Allah. Dan nggak ada yang selalu merekam dia seperti itu. Nah teman-teman, jadi cerita itu ada aturannya dan Masya Allah manfaatnya sangat banyak. Kalau untuk terkait dengan perkembangan, anak-anak akan jadi tahu kosakata. Lalu peran sosial jadi tahu, ya, motorik, kognitif, apalagi afektif, betul lagi, ya. Perkembangan semua itu insya Allah terstimulasi dengan cerita. Saya pernah menemani anak-anak skripsi, jadi ada tantrum. Tahu tantrum? Teman-teman tahu tantrum? Kalau itu
artis yang grup apa namanya coklat itu siapa namanya? Wih, hafal. Kamu lagi. Makanya akhwat mikir-mikir sama kamu itu. Enggak ya, enggak. Jadi kalau kamu nanti mampu menyebutkan 10 panglima, insya Allah akhwat akan mudah datang ya. Oke. Nah, tantrum itu apa? Ngamuk, betul. Ada anak nggak diturutin, lalu nggak sesuai dengan kemauannya dia, enggak. Nggak. Gitu, nangis, gelunding itu tantrum. Nah, nggak mau dibeliin apa? Nah, itu kira-kira dari cerita, dari kisah bisa nggak distimulasi? Bisa nggak? Bisa. Dan saya pernah praktek, ya. Kira-kira kisah apa yang bisa menstimulasi di antaranya? Kisah tentang perang Uhud. Bagian yang mana? Bagian yang mana? Perang Uhud, teman-teman. Siapa yang melindungi Rasulullah? Badannya besar, menghalangin gitu, menghalangin. Aku harus melindungi Rasulullah. Talha. Ya. Nah, kita juga bisa main gamenya itu ya. Anak-anak memerankan gitu ya. Wah, melindungi Rasulullahnya nggak usah diiniin, tapi kita main drama, ada yang jadi Talha. Kayak betul, Masya Allah ya. Nah, perang Uhud itu saya stimulasi ke anak tantrum tadi pada tahapan ketika Rasulullah memberi pesan kepada pasukan muslim untuk jangan turun. Walaupun kamu melihat sahabat-sahabat terbunuh syahid. Kalau ada harta, ghanimah, jangan turun. Nahan diri. Nah, ada kata-kata menahan diri. Ternyata siapa yang gak ngikuti Rasulullah, ya kayak gitu. Gak bisa nahan diri, gak ngikuti Rasulullah, kayak gitu. Nah, kamu sayang gak sama Rasulullah? Kamu bisa gak nahan diri? Kalau kamu gak nahan diri, gak sayang sama Rasulullah, kayak gitu. Ternyata Masya Allah, 1 pekan, kita stimulasi dengan kisah tadi itu, dia Masya Allah berubah. Yang tadinya kalau gak dibeliin tempura tahu? Yang sausnya 1 bulan gak diganti-ganti itu, sampai ada putih-putihnya yang bikin nikmat itu ya. Wah, muncul 1 bulan gak diganti sausnya itu, ya ada putih-putih di anunya itu. Jadi kalau dinikmatin itu, makanya nanti langsung jadi bercak-bercak yang jadi bercahaya hitam ya. Nah, ternyata Masya Allah, alhamdulillah bisa ya. Dengan izin Allah, dengan kisah tadi itu. Dan sekarang, barusan tadi kemarin di grup kami, ada buku yang ditulis oleh orang-orang aneh yang percaya dengan NLP, Neuro Linguistic Program. Pernah dengar teman-teman? Pernah dengar NLP? Pernah? NLP pernah dengar? Neuro Linguistic Program. Ya, di antara pelajarannya adalah itu hipnosis. Ya, maka ada hypnoparenting, apaan itu? Ya. Enggak usah dia belajar yang kayak gitu. Belajar Islam yang benar, ya. Itu aneh-aneh. Apalagi teman-teman wahadah enggak boleh percaya yang kayak gitu. Ya. Memotivasi itu enggak boleh dengan alam bawah sadar. Coba ingat. Sugestikan kamu semangat. Ya, semangat. Tapi dia merem. Mana ada kayak gitu? Sholat aja kalau merem nggak sah gitu kan? Emang sekarang aneh-aneh. Ya. Baik, tapi dengan cara yang tadi itu. Talbis tadi itu. Maka tinggalkan ya. Nah, ada buku baru. Maka bibliografi. Jadi menyembuhkan, menterapi dengan menceritakan buku, dengan menceritakan cerita dari buku. Itu ada sekarang sebuah tren menyembuhkan dengan terapi membacakan cerita. Nah, kalau kita udah punya, ya, maka kita nggak usah ngikutin yang aneh-aneh ya.